Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Perjuangan untuk Tetap Setia. Kuasa kegelapan atau penguasa dunia berusaha merusak kehidupan orang percaya yang benar, yaitu orang percaya yang normal di mata Allah yang mengenakan gaya hidup Yesus. Usaha kuasa kegelapan bertujuan supaya orang percaya menjalani hidup dalam kenormalan anak-anak dunia, sehingga menjadi tidak normal di mata Allah. Untuk itu, penguasa dunia menyuntikkan berbagai hikmat dunia dengan segala filosofinya, supaya cara berpikir orang percaya menjadi rusak. Inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus, sehingga ia menulis, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." 2 Korintus 11 ayat 3. Suasana dunia diciptakan atau dikondisikan sedemikian rupa oleh penguasa dunia agar dapat mempengaruhi orang percaya yang benar, agar mereka meninggalkan gaya hidup yang meneladani Yesus. Bujukan atau godaan ini sudah pernah dilakukan oleh penguasa dunia kepada Yesus, yaitu ketika ia menawarkan keindahan dunia. Kalau Yesus menyembah penguasa tersebut, maka keindahan dunia diberikan kepada Yesus. Yesus dalam integritasnya menolak tawaran tersebut dan tetap hidup sebagai anak Allah yang secara patut hanya menyembah dan berbakti kepada Allah saja. Lukas 4 ayat 5-8. Yesus menjaga hidup normalnya sebagai anak Allah. Hal ini dilakukan oleh Yesus sebab ia harus menjadi pokok keselamatan, atau dalam bahasa Yunani aitios, atau penggubah bagi orang-orang percaya yang taat kepadanya. Yesus harus membangun kenormalan hidup sebagai anak Allah yang setia sampai mati di kayu salib. Untuk itu dibutuhkan perjuangan yang tidak ringan. Dalam hal ini, orang percaya harus menyadari bahwa perjalanan hidup kekristenan adalah perjuangan yang berat, menuntut pengorbanan segenap hidup tanpa batas. Kita belajar dari sejarah gereja, khususnya zaman setelah masa aniaya atau sejak dikeluarkannya Maklumat Milan atau Edict of Milan. Sejak orang-orang Kristen mendapat tawaran hidup dalam kenyamanan, justru kekristenan mengalami kemerosotan. Orang-orang Kristen hidup kompromi dengan penguasa dunia dengan cara hidup sama seperti anak-anak dunia yang tidak mengenakan kehidupan Yesus. Orang-orang Kristen mulai memiliki kehidupan normal baru atau new normal yang salah, yaitu kenormalan seperti yang dimiliki anak-anak dunia. Pada dasarnya, sikap hidup orang Kristen dengan normal baru yang salah tersebut adalah sikap kompromi, di mana mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia di sekitarnya. Sikap kompromi seperti ini sebenarnya adalah pengkhianatan atau ketidaksetiaan kepada Tuhan.
Di balik fenomena perubahan zaman sejak Edict of Milan, sebenarnya penguasa dunia bermanuver menyesatkan orang-orang Kristen. Lebih lagi, setelah Konsili Nisea, di mana kaisar yang masih belum dibaptis atau masih kafir bisa menyelenggarakan pertemuan untuk para pemimpin Kristen, gereja mulai disusupi unsur kekafiran. Kekristenan mengalami mutan, berubah wajah dari kehidupan berwajah batiniah Yesus menjadi berwajah dunia. Tentu, di balik wajah dunia ini terdapat kuasa kegelapan. Kekristenan yang diwarisi oleh banyak orang Kristen hari ini tidak sedikit yang palsu, bukan kekristenan yang diajarkan oleh Yesus. Dalam sepanjang sejarah kehidupan, penguasa dunia tidak pernah berhenti berusaha untuk menyeret sebanyak mungkin orang Kristen agar memiliki gaya hidup yang bertentangan dengan gaya hidup anak Allah yang telah diperagakan oleh Yesus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan orang percaya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan karena ada musuh yang selalu berusaha menyesatkan. Dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12, Paulus mengatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Orang percaya harus terus berjaga-jaga dan mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Satu hal yang harus diingat, bahwa kecerdikan kuasa kegelapan jauh melampaui pikiran manusia. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita tidak dapat mengenali tipu muslihatnya. Hanya orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang dapat bertahan melawan kuasa kegelapan dan memenangkan peperangan rohaninya. Inilah perjuangan yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Perjuangan yang salah merupakan keberhasilan tipu muslihat kuasa kegelapan ini, sehingga banyak orang Kristen tertawan oleh hikmatnya dan menjadi musuh Allah. Inilah faktanya. Banyak orang Kristen memiliki perjuangan yang salah atau menjalani perlombaan yang tidak diwajibkan. Ibrani 12 ayat 1. Perjuangan yang mengisi hidup banyak manusia hari ini adalah perjuangan hanya untuk mengumpulkan kekayaan, meraih gelar, pangkat, kekuasaan, kepuasan nafsu daging, dan lain sebagainya untuk dirinya sendiri, yang pada dasarnya membangun kerajaannya sendiri. Tentu di balik semua itu, kuasa kegelapan mengendalikannya. Demikianlah faktanya. Banyak orang Kristen yang hidup secara normal seperti anak-anak dunia yang isi perlombaan hidupnya adalah hal-hal yang orientasinya hanya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Orang percaya harus terus berjaga-jaga dan mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.